Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dari tamu undangan, saya ucapkan terima kasih untuk hadirannya. Teman-teman Hairi, Gemini, Pemkri, saya ucapkan banyak terima kasih karena tadi sedikit terkendala, terlambat karena cuaca. Memang kita harus sama-sama mengerti dengan kehendak Tuhan. Sebelum saya masuk pada pidato sambutan, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI Bang Jeffrey Bulto. Berikan tepuk tangan teman-teman. Jadi tanpa saya sadari dan saya cap sadari, saya orang Batak, saya cap orang Papua, keras dan tegas kita ada di Ketua Umum. Karena Ketua Umumnya Bataknya dapat, Papuanya juga dapat, kan gitu. Jadi izin tuh atur waktu untuk kita bisa ngopi. Kemudian untuk caretaker, saya mengucapkan banyak terima kasih juga karena saya bisa berada di depan ini tidak terlepas karena kehebatan saya ataupun kemampuan saya dan sekretaris cabang, tapi juga karena bantuan dari caretaker untuk melaksanakan Kompercap dengan sukses. Jadi saya belajar selama menjadi sekretaris panitia Kompercap dengan Bang Sikat bahwa tegas itu memang harus. Sebagai pemimpin memang harus tegas, apapun risiko tidak perlu takut, tetap maju. Itu yang saya dapat pelajaran dari Bang Sikat Pasar Ibu selama saya menjadi sekretaris panitia DP Maper dan Kompercap. Kemudian daripada itu, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kehadiran dari senior-senior saya GMKI Jakarta, para mantan-mantan ketua cabang, Bang Saud Sirait, Bang Richard Pakpahan, Bang Sador Menulang, dan senior Bang Santosa, dan senior-senior yang lain yang telah memberikan waktu, pikiran, tenaga, serta doanya yang dipanjatkan untuk kami Badan Pengurus Cabang GMKI Jakarta periode 2023, periode 2025. Kemudian ini juga perlu saya sampaikan bahwa setelah ini saya akan meminta, dan tadi malam kita sudah briefing sama Badan Pengurus Cabang seniorita, bahwa kita harus aktif dan berada terus standby di Badan Pengurus Cabang di sekretariat, agar apabila sewaktu-waktu senior datang ke cabang kita standby di sana. Tapi kalau senior tidak bisa datang, maka kita akan datang ke rumah senior. Kira-kira demikian. Kalau kita diminta harus aktif di dalam BPC, dan kita pun meminta senior aktif juga hadir ke cabang. Tapi kalau senior tidak datang, ya kita yang datang ke rumah. Dan kita kira-kira untuk membangun silaturahmi antara kader dengan junior, senior dengan junior. Kemudian saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada mantan-mantan Badan Pengurus Cabang, senior saya. Ada Bang Isris Tompul, ada Kak Depi Nebaho, ada Bang Samuel Utapeang, yang hari ini datang ada Bang Dito. Berikan tepuk tangan teman-teman untuk senior saya ini yang selalu berdiskusi dengan saya, juga Martin Papa yang belum bisa hadir, Ade Mare, Chandra Manurung, dan banyak lagi senior saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini bentuk kecintaan saya, dan bisa pun saya di sini memang berkat didikan dan ajaran dari senior saya memang keras. 2 tahun sebelumnya saya memang menempuh proses pengkaderan di GMKI Jakarta yang begitu keras, sehingga walaupun terkadang perdebatan ada antara saya dengan senior, kamu ini udah kecil tukang ngegas katanya, tapi gini-gini kecil-kecil begini ketua cabang bang, kan gitu kira-kira ya. Jadi kalau istilah orang Batak bilang kecil-kecil cabai rawit gitu. Nah. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seniorita, teman-teman, saya akan memulai pidato saya dengan ayat yang saya ambil. Matius 10 ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan ini juga yang disampaikan bapak saya setiap kali saya ingin berangkat sekolah, kerja.
Marbiso mahoy amang sumut ulong marwang sumut darapat. Itu adalah pepatah orang Batak. Yang selalu disampaikan kepada anak-anak. Baik, kemudian senior-senior banyak bertanya, kok nama kamu Krismon, artinya Krismoneter ya? Saya lahir di Krismoneter, tapi bukan itu artinya senior-seniorita. Artinya adalah Kristus Monang. Jika saya hidup dalam Kristus, maka saya akan menang. Makanya saya menang ketua cabang, kira-kira begitu. Teriring salam dan doa, ayat Alkitab yang saya sampaikan bukanlah semata tanpa pengertian iman, melainkan jati diri kader GMKI Jakarta adalah seperti domba. Sebagaimana domba tidak menakutkan, tidak mematikan, tidak membahayakan, demikianlah kehadiran kader-kader GMKI Jakarta sebagai utusannya. Berhadapan dengan kuasa jahat, setiap kader GMKI berada pada posisi rapuh, lemah tak berdaya jika mengandalkan kekuatan diri sendiri. Medan kehidupan kader GMKI Jakarta di tengah-tengah serigala, hingga penguasa agama, politik, bahkan dari keluarga dekat siap menerkam dan mencabik-cabik seluruh kader GMKI. Membentuk karakter badan pengurus cabang GMKI Jakarta yang penuh totalitas dan bertahan sampai tuntas. Menghadapi medan seperti itu, Sang Kepala Gerakan Tuhan Yesus Kristus tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Maka kita tidak perlu khawatir, pembelaannya tepat waktu. Pembelaannya akan dikaruniakan pada saatnya. Mengalami peristiwa seperti itu adalah bagian dari perjalanan iman. Pengalaman pahit itu justru mesti dijadikan kesempatan untuk memanusiakan diri bagi mereka yang percaya. Sebab saya yakin di balik pengutusan ada penyertaan agar selamat sampai tujuan dan tidak hilang jalan. Janganlah menjadi kader GMKI jikalau teman-teman tidak mau berkorban. Sebab esensi kepengurusan badan pengurus cabang di dalam GMKI adalah melayani. Maka jika kader GMKI Jakarta tidak bersedia menjadi korban ataupun berkorban untuk melayani, maka teman-teman tidak perlu bersusah payah menjadi bagian dari GMKI. Sang Kepala Gerakan Tuhan Yesus mengingatkan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Waspadalah terhadap semua orang, cerdas memutuskan opsi di masa kini berdasarkan informasi, pengenalan akurat yang berdampak pada masa depan nanti. Bukan demi kepentingan pribadi, apalagi merugikan organisasi. Ketulusan berkaitan dengan motivasi, alasan bertindak, ketulusan dan kelembutan kasih merupakan motor penggerak para kader GMKI dalam tiap pilihan langkah tindakannya. Setia pada moralitas dan integritas agar menjadi kader yang berkarakter dan berkomitmen sampai akhir. Sehingga pada saat tadi malam saya briefing dengan beberapa badan pengurus cabang, saya katakan, sebelum saya menjadi badan pengurus cabang atau sebelum saya menjadi ketua cabang, teman-teman, ada proses yang saya lewati. Sehingga saya tegaskan bahwa jikalau ke depan di kemudian hari ada kritik, ada hal-hal yang menyangkut pribadi teman-teman, maka tidak perlu balas dengan emosi, balas dengan kasih, peluk dia, cium dia, ajak dia ngopi. Karena hal-hal begitu yang saya rasa perlu kita lakukan di tengah konflik GMKI yang begitu besar di hadapan kita, tidak pernah kita sangka-sangka. Jika mengutip dan mungkin boleh dikoreksi, cerita di saat para murid-murid Yesus di tengah perahu dihantam ombak kanan kiri, guru-guru kita diterpa ombak, tapi Yesus bilang apa? Kenapa kamu takut? Di manakah imanmu? Sehingga saya dengan Secap bersepakat bahwa kami akan bertahan sampai dengan akhir dan kami akan mempertanggungjawabkan apa yang kemudian kami perbuat selama masa kepengurusan. Sejalan dengan visi misi saya, akselerasi kader yang saya ikrarkan adalah untuk semangat dan pola kecerdikan seluruh kader GMKI agar berani menjadi pemimpin dan pelayan di dalam tugas 3 medan pelayanan. Sebab ada yang tertulis, barang siapa yang lulusan di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Penguatan internal harus didasari pada kesadaran seluruh kader dan partisipasi senior atau stakeholder agar GMKI menjadi jembatan yang kokoh mengantarkan setiap kader pada tujuan dengan kemampuan kompetensi keilmuannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dan teman-teman BPC serta para teman-teman yang lainnya,
tamu undangan. Sebagai ketua cabang GMKI Jakarta terpilih dan Solo Gracia Mambai sebagai sekretaris GMKI Jakarta terpilih, tidak akan pernah menyatakan mundur, dan kami akan selalu maju dan siap menanggung segala risiko, dan apapun akan kami pertanggungjawabkan ke depan. Bahwa kami berpegang pada prinsip banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Maka teman-teman yang terpilih sebagai badan pengurus cabang haruslah menyadari bahwa ini kesempatan dan tugas organisasi GMKI yang harus dijalankan dengan iman. Penetrasi 3 bidang pelayanan dalam gereja, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk menyampaikan shalom Allah melalui setiap insan kader GMKI Jakarta adalah janji yang harus ditunaikan. Terakhir kalimat dari saya, satu kalimat yang saya simpulkan, karena minggu lalu kita baru merayakan Paskah di mana Tuhan Yesus mengorbankan anaknya. Sang kepala gerakan Tuhan Yesus Kristus tidak akan menaruh tanggung jawab pada pundak yang salah. Akhir kata dari saya, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian, berdoa menyusun. Shalom.